Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,47% ke angka 7.182. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang merampungkan akuisisi dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari ini turun 1% lebih ke harga 2.640. Bisa kita lihat di grafik, XL saat ini trennya masih bergerak sideways. Bisa kita perhatikan untuk resisten masih di sekitar harga 2.700 dan untuk support di sekitar harga 2.600. Jadi dalam satu minggu terakhir ini XL berusaha untuk break harga 2.700, gagal break, dan saat menyentuh harga 2.600 bisa kita lihat support ini masih bisa menahan penurunan dari saham XL. Dan jika kita perhatikan sudah beberapa kali harga 2.600 bisa menahan penurunan dari saham XL. Jadi walaupun sideways, untuk tren jangka menengah XL saat ini masih belum bagus karena masih jauh berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 2.810, garis EMA 150 di sekitar harga 2.850. Dan hari ini kalau berita bahwa gelontorkan 335,32 miliar, XL tuntaskan akuisisi Hypernet Indodata. Bisa kita baca sekilas, XL telah merampungkan pembelian 2.805 saham atau setara dengan 51% saham PT Hypernet Indodata. Jadi XL mulai akuisisi perusahaan lain. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham XL ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena harga saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Teman-teman bisa coba entry di sekitar support 2.600 dengan sistem swing trade apabila mau swing trade dengan cara take profit apabila gagal break dari harga 2.700 atau hold saja selama harga 2.600 tidak terlewati. Tapi tetap harus hati-hati walaupun ini support kuat saat ini, apabila ternyata XL gagal bertahan di atas support kuat ini, harga 2.600 akan berubah menjadi resisten kuatnya dan XL akan lanjut downtrend. Jadi karena saham XL saat ini trennya belum bagus, apabila kita entry pun kita harus sangat disiplin. Atau teman-teman mau buy on breakout, tunggu di harga 2.700 apabila berhasil break dengan target di sekitar harga 2.800 sampai garis EMA 50. Jadi bisa tunggu dulu buy on support atau buy on breakout, tapi tetap resikonya harus kita waspadai karena cara tren masih belum bagus saat ini. Dan selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Indosat. Indosat hari ini bisa kita lihat masih naik 0,43% ke harga 5.825. Jadi secara grafik Indosat hampir mirip dengan XL, bedanya Indosat saat ini dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Sedangkan XL tadi masih jauh berada di bawah garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan saat ini Indosat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Hari ini sempat naik melewati harga 6.000. Tapi pada saat penutupan bisa kita lihat candlenya masih kurang bagus. Terbentuk candle merah dan shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi harus hati-hati, bisa saja ini minggu depan malah terjadi perbalikan arah. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Tapi belum berpotongan. Untuk Indosat bisa kita lihat kenaikan 0,43% hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing juga sama, masih distribusi saham Indosat ini. Jadi dari data yang kita dapat, Indosat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 5.500, harus pantau terus saham Indosat ini. Apabila ternyata minggu depan gagal naik melewati garis EMA 150 dan mulai turun di bawah garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi saham Indosat ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena apabila masih kuat berada di atas garis EMA 50, Indosat masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi memang di atas garis EMA 150 di harga 5.900 ada satu resisten di harga 6.000. Tapi apabila garis EMA 150 terlewati,
maka Indosat potensi akan lebih besar untuk mulai bergerak uptrend dengan target berikutnya itu di harga 6.500. Dan selanjutnya saya akan coba update saham Adro. Adro bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 3.520. Dan kenaikan hari ini membuat Adro telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di zona 3.400 sampai 3.500. Dan secara tren bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini memang Adro trennya bergerak sideways karena masih gagal naik di atas harga 3.400 dan sempat turun mendekati garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat secara tren jangka menengah Adro trennya masih sangat bagus karena selalu berada di atas garis EMA 50. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi berhasil break dari harga 3.500, Adro akan lanjut uptrend dengan target jangka menengah di sekitar harga 3.800. Ya, apabila berhasil break maka target berikutnya di 3.800. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk Adro bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan tanggal 27 kemarin juga masuk dengan jumlah besar walaupun tanggal 30 terlihat ada sedikit distribusi. Tapi dalam 5 hari terakhir ini jika kita lihat asing terus akumulasi saham Adro ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa jadikan harga 3.400 untuk trailing stopnya. Dan selama Adro tidak turun di bawah harga 3.400, teman-teman masih bisa hold untuk melihat Adro apakah berhasil lanjut ke 3.800. Dan untuk teman-teman malah yang berhasil membeli di bawah harga 3.000 dan saat ini masih mau hold terus, jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop apabila memang teman-teman trading jangka menengah sampai jangka panjang. Karena selama garis EMA 50 tidak terlewati, Adro trennya masih bisa di hold untuk tren jangka panjang. Tapi untuk tren jangka pendek, teman-teman bisa take profit dulu apabila ternyata minggu depan Adro gagal break dari harga 3.500. Setelah itu bisa tunggu kembali di sekitar harga 3.200 untuk re-entry atau teman-teman swing trade. Terakhir saya akan analisa saham WSKT. WSKT hari ini juga naik 3% lebih ke harga 565. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren WSKT trennya sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak sangat downtrend dan berada di bawah garis EMA 50. Saat ini WSKT telah berhasil break garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 540 sudah berubah menjadi supportnya. Walaupun ini belum terkonfirmasi untuk uptrend di tren jangka menengahnya karena masih harus break garis EMA 150. Minimal saat ini WSKT sudah tidak bergerak downtrend karena garis downtrendnya telah patah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga kita perhatikan 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat WSKT juga trennya masih on track untuk naik menuju target terdekat di harga 600. Apabila harga 600 terlewati baru target berikutnya itu di garis EMA 150 di harga 620. Jadi saat ini WSKT masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50 atau malah pada saat teman-teman punya di sekitar harga 500 atau di bawahnya. Jadi selama garis EMA 50 tidak terlewati, WSKT trennya masih sangat bagus untuk di hold dengan potensi masih bisa ke 600 sampai 620. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.